Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa kalian semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi penyelenggaraan event. Mungkin dari kalian ada yang masih bingung ketika misalnya dalam penyelenggaraan event tentu terdapat kiat-kiat khusus bagaimana mencapai kesuksesan dalam kegiatan event tersebut. Terdapat beberapa fokus penting ketika kita akan menyelenggarakan event. Di sini saya bagi menjadi beberapa bagian. Di sini terdapat 3. Yang pertama adalah people. People sebagai the most valuable resource, karena orang atau tim dalam sebuah event adalah sesuatu yang sangat penting, apalagi dalam solidaritas misalnya, atau bagaimana membangun kerjasama tim secara baik. Yang kedua ini adalah forecasting and capacity management, yaitu manajemen kapasitas dan perakiraan. Dalam manajemen kapasitas ini kita perlu tahu dulu misalnya hal-hal jumlah yang diperlukan, biaya-biaya dan perakiraan, atau kita perlu menentukan misalnya berapa jumlah pengunjung yang hadir. Ini bagian dari forecasting atau perakiraan. Dan yang ketiga adalah scheduling and time management. Manajemen waktu, penjadwalan ini juga bagian penting dari pelaksanaan event, karena kita harus bekerja sesuai dengan waktu. Artinya waktu yang diperlukan itu harus benar-benar tepat. Kita akan bahas ke 3 poin ini, yaitu people, forecasting capacity, and scheduling and time management. Kita akan breakdown satu persatu sebenarnya apa saja sih hal-hal yang perlu dilakukan dari ketiga fokus ini. Yang pertama, sebagai people, ini terdapat motivated people atau orang-orang yang termotivasi. Jadi di sini saya akan bahas menurut ahli bahwa teori motivasi itu terbagi menjadi 3 aliran. Yang pertama, kita akan buka satu-satu saja. Di sini ada konten perspektif. Yang pertama ini adalah perspektif di mana motivasi seseorang itu didapatkan karena ada sisi fisiologisnya, kemudian ada rasa aman, rasa memiliki harga diri, aktualisasi diri. Jadi orang misalnya ketika termotivasi itu karena ada faktor-faktor rasa memiliki, contohnya, atau dia senang melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut karena contohnya ada panggilan hati, misalnya seperti itu. Yang kedua itu proses perspektif. Perspektif terhadap proses ketika misalnya seseorang termotivasi karena ada harapan-harapan tertentu, ada pencapaian-pencapaian yang diinginkan. Nah, ini juga kaitannya dengan teori ekuitas atau keuangan, yaitu di mana ketika seseorang termotivasi karena ada pendapatan atau salary, gaji berdasarkan kegiatan atau tugas yang diselenggarakan. Dan yang ketiga ini reinforcement perspektif, di mana perspektif ini adalah seseorang itu termotivasi karena ada faktor-faktor atau hal-hal yang mendukung dia termotivasi. Misalnya dia ada dukungan atau motivasi dari atasan, atau apa yang dilakukan dia sehari-hari itu membuat perubahan-perubahan baru bagi dirinya. Itu bagian dari penguatan atau reinforcement ini. Jadi ini lebih pada teori-teori bagaimana kita melihat motivasi seseorang terhadap sebuah event. Berikutnya adalah ketika kita melibatkan relawan dalam sebuah event. Nah, di sini saya akan bahas karakteristik relawan yang umumnya mereka miliki. Jadi kalau kita melibatkan relawan, maka perlu tahu dulu beberapa karakteristiknya. Yang pertama, biasanya mereka sangat antusias dengan pekerjaan-pekerjaan karena mungkin mereka masih baru, banyak hal-hal yang perlu mereka ketahui. Berikutnya mungkin kurang pengalaman sehingga membutuhkan pelatihan. Jadi umumnya mereka kurang paham dengan apa yang mereka ketahui dalam kegiatan, maka volunteer itu harus benar-benar diberikan pelatihan secara maksimal. Berikutnya, kadang mereka lebih ingin bersenang-senang dibandingkan dengan bekerja. Jadi kita harus fokus bahwa ya mereka juga perlu hiburan atau perlu mendapatkan hal yang membuat mereka menyenangkan. Selanjutnya, memiliki atau memilih tanggung jawab jangka pendek. Jadi biasanya ketika kita mengharapkan jangka panjang bagi dirinya, tapi kadang-kadang dia lebih memilih untuk ya udahlah untuk jangka pendek saja biasanya gitu. Entah mungkin karena pengalaman yang mereka dapatkan. Mereka mungkin lebih kreatif secara artistik daripada kreatif secara teknis. Jadi fokus kerja yang dimiliki oleh relawan biasanya berfokus pada hasil, tidak berfokus pada proses yang diselenggarakannya. Jadi yang penting selesai lah gitu. Berikutnya, memiliki niat baik tetapi membiarkan hal-hal yang kebetulan terjadi atau mengharapkan orang lain melakukan pekerjaan itu.
Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kadang kurang peka dengan sekitarnya. Contohnya ketika dalam sebuah kegiatan ada kursi atau ada perlengkapan-perlengkapan yang kurang rapi misalnya, dan itu bukan menjadi tugasnya dia, maka dia akan acuh dengan tugas-tugas tersebut, karena ya mungkin nanti orang lain aja yang menyelesaikan itu. Padahal itu udah hal kecil yang berkaitan dengan kerapihan dan keindahan dari dekorasi. Berikutnya kaitannya dengan people ini mungkin yang jadi pertanyaan di minggu lalu, kaitannya dengan bagaimana sih kriteria kelayakan atau kesuksesan dari sebuah event. Maka di sini ada critical success factor, di mana terdapat beberapa poin-poin penting yang menunjukkan bahwa event kita ini terselenggara secara sukses. Yang pertama, well organized coffee and lunch break, well organized meal service. Ini kaitannya dengan hidangan-hidangan yang disajikan dalam event, entah itu kopi, makan siang, cemilan misalnya, ini juga menjadi faktor kesuksesan. Artinya ketika pengunjung senang atau menikmati hidangan-hidangan tersebut, maka kita akan merasa bahwa kita sudah sukses menyelenggarakan event tersebut karena mereka senang dengan hidangan. Berikutnya, kita juga harus melihat perspektif dari bagaimana friendly and well presented reception staff and high level of customer care. Jadi resepsionis atau penerima tamu, mungkin kita memerlukan LO atau liaison officer untuk menerima VIP. Ini bagian dari kesuksesan event, karena orang-orang VIP tentu akan memberikan feedback yang positif ketika terdapat LO. High level of customer care ini adalah pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada pengunjung event. Tidak hanya pelayanan secara online, namun juga secara offline. Artinya ketika misalnya kita terdapat beberapa panitia-panitia yang melibatkan pengunjung-pengunjung tertentu, maka bagaimana membangun feedback atau timbal balik yang positif dari pengunjung tersebut. Jadi jangan sampai karena ada salah satu panitia misalnya yang kurang sopan atau bermasalah dengan pengunjung, ini bagian dari bagaimana permasalahan yang didapatkan atau feedbacknya akan jelek. Berikutnya, ini kaitannya dengan objek event. Ini kita harus bisa membuat misalnya beberapa signage atau rambu-rambu tertentu yang berguna dan bermanfaat bagi bagi pengunjung misalnya. Dan juga clean and tidy car park. Jadi sebenarnya tidak hanya kebersihan tempat parkir saja, tetapi juga kebersihan dari lokasi event itu sendiri atau venue-nya. Ini juga jadi perhatian penting karena misalnya pengunjung tentu akan lebih mudah ketika mengakses toiletnya di mana, maka kita perlu membuat rambu-rambu nih lokasi toiletnya di mana atau tempat cuci tangan di mana misalnya seperti itu. Clean and tidy car park tentu memberikan kenyamanan tersendiri ketika venue atau lokasi eventnya bersih. Kita lanjut ke forecasting dan capacity. Terdapat beberapa persyaratan dalam kita melakukan perakiraan atau memprediksi tertentu. Tentu dalam penyelenggaraan event itu ada prediksi-prediksi yang perlu kita susun. Nah, bagaimana persyaratannya? Pertama, itu useful atau berguna. Kita harus menyusun beberapa prediksi yang memang berguna. Misalnya berapa jumlah pengunjung yang hadir. Nah, ini bagian dari terpenting karena kita harus menyesuaikan misalnya jumlah kursinya, jumlah ruangannya, itu akan menyesuaikan dari jumlah pengunjungnya. Berikutnya adalah akurasi. Data harus akurat mungkin. Jadi kalau misalnya kita memperkirakan jumlah pengunjungnya adalah sekian, mungkin kita harus melihat dulu bagaimana atensi dari publik. Misalnya ketika kita memposting undangan event tersebut, berapa yang jumlah like-nya, berapa jumlah komentarnya, misalnya seperti itu. Atau kita menyediakan form daftar hadir atau pendaftaran misalnya, yang mungkin dari form pendaftaran itu tidak menjamin mereka semuanya hadir, tapi itu menjadi bagian dari data akurasi berapa jumlah orang-orang yang akan hadir dalam event kita. Yang ketiga adalah uncertainty atau ketidakpastian, di mana memang dalam forecasting ini beberapa hal kita tidak bisa memprediksikannya. Maka dari ketidakpastian itu, maka kita perlu mempersiapkan cadangan-cadangan alternatif. Misalnya seperti ini, kita mengundang VIP yang diundang itu biasanya cuma satu orang atau satu pejabat gubernur saja. Tapi yang nanti akan hadir tentu tidak hanya satu orang saja. Ada backup lain yang istilahnya hadir di acara tersebut. Maka bagaimana pelayanan kepada VIP tersebut misalnya, kemudian juga kepada orang-orang yang ikut dengan VIP tersebut juga harus diantisipasi gitu. Ini bagian dari ketidakpastian yang mungkin kita harus prediksikan karena beberapa alternatif cadangan itu harus disiapkan.
Berikutnya, kaitannya dengan forecast dan capacity, ini lebih ke capacity management, membangun manajemen kapasitas. Dalam manajemen kapasitas itu terbagi menjadi dua di sini, yaitu resource available and forecasted demand. Kita bahas satu dulu, yaitu resource available, bagaimana ketersediaan sumber daya yang ada untuk menyesuaikan kapasitas itu. Misalnya, yang paling pertama paling atas di sini adalah cost, biayanya. Berapa budget yang kita peroleh untuk penyelenggaraan event, maka kapasitasnya juga disesuaikan. Berikutnya juga stakeholders influence, bagaimana pengaruh dari stakeholder, siapa aja stakeholdernya, entah itu sponsor, entah itu vendor, ini juga akan mempengaruhi kapasitasnya. Berikutnya, mission strategic objectives, bagaimana tujuan kita, misi kita, kemudian ya tujuan strategik tersebut juga tentu akan mempengaruhi kapasitas. Nah, ini bagian dari ketersediaan sumber daya yang kita miliki. Berikutnya, capacity management dilihat dari forecasted demand atau permintaan dari yang mungkin kita perakiraan. Nah, permintaan yang dimaksud di sini bisa dari market demand atau permintaan pasar, segmentasi kita siapa, orang-orang yang ingin kita hadirkan ini siapa saja, maka ini bagian dari bagaimana kita menyesuaikan orang-orang tersebut. Tentu misalnya ketika terdapat level-level sosial tertentu, itu juga menjadi perhatian. Berikutnya adalah kompetisi. Ini ketika misalnya kita punya persaingan atau kompetisi dengan bisnis-bisnis yang lain, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana strategi yang perlu kita lakukan untuk menghadapi persaingan-persaingan tersebut. Nah, uncertainty ini mungkin sebelumnya kita sudah bahas, yang ketidakpastian, dan seasonal variations. Ini lebih ke variasi musiman. Mungkin kita akan menyesuaikan event ketika misalnya event tersebut diselenggarakan pasca lebaran, tahun baru, atau event-event tertentu yang memang bersifat musiman atau isu-isu yang saat ini sedang marak di masyarakat. Kaitannya dengan scheduling and time management ini, terdapat beberapa stage dalam penjadwalan, atau terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam menyusun penjadwalan. Yang pertama, kita harus menyusun komponen acara-acaranya. Selanjutnya, menganalisis aktivitasnya, aktivitas yang sulit, aktivitas yang mudah misalnya, yang mana saja, kemudian juga mungkin waktu atau jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan acara tersebut, berapa orang misalnya, kayak gitu. Itu bagian dari analisis. Menentukan urutan menyelesaikan kegiatan. Nah, setelah semuanya sudah dianalisis, sudah ada komponen-komponennya, maka diurutkan mana yang harus didahulukan untuk dikerjakan, mana yang mungkin nanti di akhir perlu dikerjakan. Berikutnya, mengatur sumber daya yang diperlukan. Jadi dari tugas-tugas tersebut, misalnya kita sudah menyusunnya, maka kita membagi tugas lagi, mana yang dikerjakan oleh orang ini, si ini. Jadi pembagian tugasnya itu sudah diberikan. Terakhir, mengatur waktu kegiatan. Jadi kapan harus selesai, kapan semuanya sudah rampung misalnya. Ini juga perlu diperhatikan. Artinya ketika semua tugas-tugas sudah diberikan kepada seluruh tim, maka lakukan pengawasan apakah tugas-tugas tersebut sudah sesuai atau sudah mencapai batas waktu misalnya. Maka kita harus mengawasi itu. Ketika misalnya belum menyelesaikan tugas, masalahnya apa gitu, ketika melewati deadline gitu. Nah, ini bagian dari tahapan-tahapan dari penjadwalan. Berikutnya, terdapat elemen kunci atau elemen-elemen penting yang perlu kita lakukan dalam melakukan time management. Nah, kunci penting dalam manajemen waktu ini ada 5, yaitu eliminate the unnecessary. Kita perlu mengeliminasi atau menghindarkan hal-hal yang tidak penting dalam time management. Jadi hal yang tidak penting ini kita hindarkan dulu. Yang pentingnya dulu kita perlu prioritaskan. Yang kedua adalah plan your work. Rencanakan pekerjaan-pekerjaannya, apa yang harus dilakukan pertama, kedua, ketiga misalnya gitu. Jadi ini sesuai dengan perencanaannya. Yang ketiga itu multitasking. Multitasking ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Mungkin dalam satu pekerjaan kita ini punya banyak pekerjaan, maka kita harus bisa sebisa mungkin untuk multitasking. Semua pekerjaan-pekerjaan itu dikerjakan secara bersama-sama. Namun, now when to multitask, kita juga perlu mengetahui kapan harus melakukan multitasking ini. Jadi ada masanya ketika ada satu tugas itu harus dikerjakan satu persatu. Artinya kita fokus dulu satu pekerjaan supaya satu pekerjaan ini bisa selesai. Jangan sampai karena kita terlalu multitasking, mengerjakan ini sambil mengerjakan ini misalnya, tidak selesai semua gitu ketika mencapai batas waktu. Maka dari itu
ada masanya kita fokus pada satu pekerjaan supaya pekerjaan tersebut bisa selesai. Dan terakhir itu reduce interruptions, hindari gangguan-gangguan yang mungkin mendistract kita. Nah, gangguan-gangguan yang muncul ini misalnya entah itu kita mungkin overthinking, atau misalnya ada orang lain yang mungkin mengganggu pekerjaan kita, maka kita harus kembali pada fokus pekerjaan kita, hindari gangguan-gangguan tersebut, fokus pada apa yang harus dikerjakan oleh kita, seperti itu. Baik, apa kesimpulannya? Pada hari ini saya ambil quotes dari J.R.R. Tolkien yang bilang bahwa all we have to decide is what to do with the time that is given us. Apa yang harus kita tentukan adalah apa yang harus dikerjakan berdasarkan dengan waktu yang diberikan oleh kita. Jadi kita harus mengerjakan tugas-tugas kita berdasarkan waktu. Misalnya kita ingin menyelesaikan kuliah selama misalnya 3 tahun. Maka dalam 3 tahun ini kapan kita harus menyelesaikan kuliah? Misalnya dalam kurun waktu tahun depan, misalnya Juni 2021 saya harus sudah menyelesaikan tugas akhir saya. Nah, di situ ini bagian dari kita harus menentukan batasan waktu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jangan cuma mengira-mengira, mengandai-andai saya akan lulus berapa tahun, misalnya gitu, bingung seperti apa. Maka dalam perencanaan kita harus menentukan kepada diri kita sendiri waktu yang harus kita selesaikan atau tugas yang harus kita selesaikan kapan, maka itu menjadi batasan dalam pengerjaan tugas kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan, jangan sungkan untuk bertanya. Mungkin terdapat banyak kekurangan dalam materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini kalian bisa memahaminya. Apabila ada yang kurang memahami, jangan sungkan untuk bertanya kepada saya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.